bertemu Amir di channel pembelajaran Prodi Bisnis Digital. Yang mau kita bahas pada kali ini yaitu tentang dasar-dasar broadcasting. Nah, pada dasar broadcasting tersendiri bahwasannya adalah termasuk tentang sejarah dalam penyiaran radio maupun di televisi. Nah, sejarah penyiaran sendiri itu sejarah media penyiaran dunia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi dan sejarah penemuan media penyiaran sebagai suatu industri. Sejarah media penyiaran sebagai di Eropa dan Amerika, radio lebih banyak digunakan oleh militer dan pemerintahan untuk kebutuhan penyampaian informasi dan berita. Radio lebih banyak dimanfaatkan para penguasa untuk tujuan yang berkaitan dengan ideologi dan politik secara umum. Nah, selanjutnya pada pembahasan selanjutnya itu tentang pengertian broadcasting. Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai broadcasting adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi, produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar, pemirsa di suatu tempat. Ruang lingkup broadcasting tersendiri yang pertama adalah presenter, kameramen, wartawan media, dan dunia perfilman seperti sutradara, produser, editing, dan lain-lain. Proses penyiaran tersendiri yaitu tentang pengetahuan mengenai program pemasaran dan teknik mutlak diperlukan guna menunjang perkembangan media penyiaran. Kesulitannya adalah jarang sekali ada orang yang sekaligus menguasai dan berpengalaman pada ketiga bidang tersebut. Mereka hanya bekerja di bagian program atau pemasaran, bahkan jarang sekali orang-orang yang terdidik untuk bidang yang dimaksud. Semuanya dipekerjakan begitu saja dengan cara learning by doing. Nah, di program penyiaran tersendiri, berbagai jenis program siaran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya, yaitu program informasi berita dan program informasi hiburan atau entertainment. Nah, pada yang pertama kita bahas adalah program informasi. Manusia pada dasarnya memiliki sifat ingin tahu yang besar. Mereka ingin tahu apa yang terjadi di tengah masyarakat. Programmer dapat mengeksplorasi rasa ingin tahu orang ini untuk menarik sebanyak mungkin audien. Program informasi televisi sesuai dengan namanya, memberikan banyak informasi untuk memenuhi rasa ingin tahu penonton terhadap suatu hal. Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan informasi, dan informasi itulah yang dijual kepada audien. Dengan demikian, program informasi tidak hanya melulu program berita di mana presenter atau penyiar membacakan berita, tapi segala bentuk penyajian informasi termasuk juga seperti talk show, perbincangan, misalnya wawancara dengan figur-figur masyarakat, artis, tokoh, orang terkenal, atau siapa saja. Nah, selanjutnya kita bahas tentang berita keras. Berita keras ini atau hard news adalah segala informasi penting dan atau menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya yang harus segera disayangkan agar dapat diketahui layaknya audiens secepatnya. Peran televisi sebagai sumber utama hard news bagi masyarakat cenderung untuk terus meningkat. Media penyiaran adalah media yang paling cepat dan menyiarkan berita kepada masyarakat. Dalam berita-berita mengenai konflik, televisi yang menjadi medium informasi yang dapat dipercaya. Hal ini disebabkan televisi menyajikan gambar yang menjadi bukti yang tak terbantahkan. Pada umumnya, stasiun televisi menginvestasikan dana dalam jumlah yang cukup besar untuk kegiatan pemberitaan dalam porsi waktu siaran yang cukup besar. Nah, selanjutnya kita bahas tentang strike news. Strike news berarti langsung. Maksudnya suatu berita yang singkat atau tidak detail, dengan menyajikan informasi terpenting saja, mencakup 5W tambah 1H dan terhadap peristiwa yang diberikan. Berita jenis ini sangat tekat waktu atau deadline karena informasinya sangat cepat, bisa saja terlambat disampaikan kepada audien. Selanjutnya kita bahas tentang fitur. Fitur ini adalah berita ringan namun menarik. Pengertian menarik di sini adalah informasi yang lucu, unik, aneh, menimbulkan kekaguman dan sebagainya. Namun ada kalanya suatu fitur ini terkait dengan suatu peristiwa penting, atau dengan kata lain terikat dengan waktu
dan karena itu harus segera disiarkan dalam program berita. Kita bahas di sini selanjutnya tentang infotainment. Di sini bukanlah diartikan sebagai berita hiburan atau berita yang memberikan hiburan. Infotainment adalah berita yang menyajikan informasi mengenai kehidupan orang-orang yang dikenal masyarakat atau selebriti. Dan karena sebagian besar dari mereka bekerja pada industri hiburan, pemain film, penyanyi atau sebagainya, maka berita mengenai mereka disebut juga infotainment. Infotainment adalah salah satu bentuk berita keras karena memuat informasi yang harus segera ditayangkan. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita membahas tentang berita lunak. Berita lunak atau soft news adalah informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam atau in-depth, namun tidak bersifat harus dan segera ditayangkan. Berita yang maksudnya kita sayangkan ini adalah satu program tersendiri di luar program berita. Program informasi dalam kategori berita keras atau hard news dapat dibedakan dengan berita lunak atau soft news berdasarkan sifat seperti Nah, di slide selanjutnya kita membahas tentang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Secara undang-undang bahwa KPI diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, di mana eksistensi KPI sekaligus termasuk yang di daerahnya atau disingkat dengan KPID diatur dalam undang-undang ini pada Undang-Undang Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 6 Ayat 4. Sekian video dari saya. Ya, terima kasih.